Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis dari usaha kami, yaitu usaha Charles Dragon. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Nino Putri. Saya ini selaku General Manager dari usaha ini. Lalu ada teman-teman saya, yang pertama bernama Lara Putri Agustin, yang kedua Rizky Ahmayani, yang ketiga Astari Hanifah, yang keempat Ahmad Aufa, dan yang terakhir Pak Liat Majaya. Oke, nantinya akan ada 6 aspek yang akan dipresentasikan dan dijelaskan kali ini. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Yang ketiga, aspek manajemen dan SDM. Yang keempat, aspek legal atau hukum. Yang kelima, aspek lingkungan. Dan yang terakhir, aspek keuangan. Oke, langsung saja. Untuk aspek pasar dan pemasaran. Baik, kalau untuk aspek pasar dan pemasaran, di mana latar belakangnya itu munculnya banyaknya makanan yang tidak berasal di Indonesia namun digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Charles. Terus tujuannya adalah untuk memproduksi bahan makanan yang berbahan dasar buah naga yang berkhasiat serta memberikan keuntungan kepada petani buah naga. Selanjutnya pada jenis produk berupa snack dan nama produknya adalah Charles Dragon. Terus nama produknya adalah jenis pastry yang berasal dari Spanyol. Di mana keunikan produknya adalah bahan baku tambahannya yang berbeda dari produk yang lain, itu buah naga. Terus selanjutnya untuk proses pembuatan produk, dimana dengan mencampurkan buah naga dengan tepung, air, dan telur. Terus dimasukkan ke dalam plastik segitiga, terus dipanjangkan, terus digoreng dan diberi tambahan bumbu. Terus untuk analisis potensi pasar, dimana memiliki keunikan dimana produk Charles Dragon ini tidak memiliki bahan pengawet. Terus untuk segmentasi geografi bisa dilihat di gambar berdasarkan data PS tahun 2020. Terus untuk targeting, di mana penikmat dari Charles Dragon yaitu adalah usia remaja hingga tua dengan urgensi sedang hingga sering. Terus positioning adalah pemenuhan kue kering dari konsumen tentang produk kue kering yang sehat, murah, serta bermanfaat bagi kesehatan. Terus untuk persaingan, walaupun produk Charles Dragon ini memiliki banyak pesaing, namun jika dilakukan inovasi maka dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Dan analisis SWOT, di mana untuk analisis strength-nya itu Charles Dragon memiliki varian rasa dan harga mudah dijangkau oleh masyarakat. Terus kinerja itu harga yang terlalu yang mahal. Terus opportunities itu karena kondisi pandemi 2020 sehingga bisa dilakukan produksi di rumah dan mudah ditemukan di masyarakat. Terus ancamannya itu karena banyaknya persaingan dengan olahan jenis produk yang aslinya. Terus untuk penentuan demand, dimana estimasi permintaan awal sebesar 643.144. Nah, untuk strategi pemasaran, untuk kualitas produk dengan buah naga yang bermanfaat berkhasiat bagi kita. Terus kualitas produk bisa ditambahkan dengan topping dan lain-lain. Produk bisa dilihat. Terus layanan produk dilakukan melalui Instagram maupun antara secara langsung maupun online. Terus kemudian di mana HPP-nya besar Rp1.013. Terus untuk dilakukan daya Sumatera Barat dan promotion dilakukan di iklan pemasaran langsung dan hubungan masyarakat. Selanjutnya itu aspek teknis dan teknologi. Kita mulai terlebih dahulu dengan pembahasan strategi produk. Nah, untuk pembahasan strategi produk, kita terlebih dahulu melakukan penelitian pasar dan pemasaran terlebih dahulu. Lalu setelah melakukan penelitian pada strategi produk, kita menentukan idenya, apa yang akan kita buat dengan mempertimbangkan apakah bahan bakunya mudah didapat, harganya terjangkau, dan juga harga pokok produksinya tidak terlalu mahal. Lalu selanjutnya pemilihan perancang produk dengan memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama proses seleksi, terus pembentukan desain, penentukan prototipe, dan yang terakhir adalah penerapannya. Untuk OPC bisa dilihat pada sebelah kiri saya, dan untuk FPC bisa dilihat pada sebelah kanan saya. Lalu untuk pengawasan kualitas produk, kita memiliki 2 tahap, yaitu dengan pengawasan kualitas proses produksi dan juga pengawasan kualitas hasil akhirnya dengan 3 metode, yaitu control chart, SPC, dan juga Six Sigma. Proses tersebut kita lakukan terlebih dahulu, yaitu data historis yang kita perlukan dengan market leader yaitu Roti Sania Bakery selama 12 bulan terakhirnya. Nah, maka didapatkan kami menggunakan data historis ini untuk forecasting kami ke depannya. Grafik bisa kita lihat bahwa grafik plotnya ini adalah fluktuasi naik turun dengan meningkat. Maka kita menggunakan metode forecasting yaitu sudut kuadratis dan juga regresi linear. Nah, dari kedua metode ini kita bandingkan apakah nilai errornya yang mana paling kecil untuk kita lanjutkan. Dan didapatilah bahwa nilai kuadratis paling kecil errornya. Maka kita lakukan forecasting menggunakan metode kuadratis dan diuji validasi juga menggunakan metode moving range sehingga didapatkan laba yaitu Rp3.476.800. Nah, untuk rencana kapasitas produksi yaitu sebesar 19.512 unit. Lalu untuk peralatan mesinnya juga bisa dilihat di kanan kiri saya. Dan untuk lokasi usaha kita memiliki 3 lokasi usaha, yaitu ada Jalan Junianwar, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga Jalan Dr. Muhammad Hatta. Namun setelah melakukan metode penilaian yang terpilih adalah Jalan Perintis Kemerdekaan. Lalu selanjutnya untuk layout pabrik, kami menggunakan layout produk, yang dimana produk bahan baku kami ini bergerak dari awal
awal hingga ke akhir, dimana dari gudang penyimpanan bahan baku hingga ke gudang penyimpanan churros dragonnya. Lalu yang terakhir, perkembangan teknologi yang kami gunakan adalah seperti pengambilan isi buah menggunakan mesin, lalu pencampuran adonan menggunakan mesin skala besar, dan yang terakhir adalah pencetakan churros dragon menggunakan mesin. Jadi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Mengenai aspek manajemen dan SDM. Pertama yaitu mengenai bentuk badan usaha. Badan usahanya yaitu perusahaan perseorangan. Ada 3 alasan utama yang mengapa perusahaan ini berbentuk perusahaan perseorangan, yaitu pertama dimiliki oleh perseorangan. Kemudian modal yang dikeluarkan dalam pembuatan produk churros dragon ini kecil dan pengelolaannya yang sederhana. Selanjutnya rencana kerja diawali dulu dengan penetapan perusahaan terlebih dahulu dan tujuan bisnis yang nantinya akan dilakukan rencana penjualan produk setiap bulannya agar usaha churros dragon ini tetap maju dan berkembang. Struktur organisasi pada usaha ini dapat dilihat di bagian kanan saya. 3 bagian staf ini saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan perusahaan, dan nantinya ketiga staf ini implementasinya itu harus memastikan apakah pekerjaan yang telah dilakukan terlaksana dengan baik dan apakah telah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian kegiatan controlling pada usaha ini diberlakukan pada bagian produksi seperti kegiatan pengawasan kualitas bahan baku hingga menjadi produk jadi dan pengawasan laju produksi. Selanjutnya bagian pemasaran seperti pengawasan kegiatan promosi dan perkembangan job analisis. Usaha churros dragon ini kayak job description dan job specification-nya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya mengenai rekrutmen, di mana sumber rekrutmen pada usaha churros dragon ini berasal dari sumber eksternal dikarenakan perusahaan ini tergolong perusahaan yang baru akan berdiri. Kemudian untuk metode rekrutmen yang terakhir yaitu metode terbuka dengan proses perekrutan dengan pemasangan iklan pada media sosial, kemudian penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Selanjutnya metode seleksi yang dilakukan yaitu metode seleksi ilmiah. Ada 2 jenis seleksi, yaitu 1 seleksi administrasi, 2 yaitu seleksi berdasarkan tes wawancara. Mengenai orientasi merupakan kegiatan perkenalan mulai dari proses produksi hingga kepada pemasaran produk. Adapun metode pelatihan yang diberlakukan yaitu on the job training, dan untuk pengembangan metode yang diterapkan yaitu job rotation. Adapun prestasi kerja pada usaha churros dragon ini yang dapat dilihat selengkapnya pada bagian berikut. Kemudian keahlian yang disyaratkan ini berlaku pada 2 staf, yaitu staf produksi. Staf tersebut harus terampil membuat finishing produk yang nantinya akan diberikan kepada konsumen. Yang kedua, staf pemasaran harus memiliki komunikasi yang baik dan mampu memberikan pelayanan yang baik. Perhitungan pemberian upah dilakukan dengan 3 metode, dan untuk metode terpilih yaitu metode perbandingan faktor. Mengenai total upah total yang diperoleh yaitu sebesar 9.435.000. Kemudian untuk perencanaan karir, seorang staf pada usaha churros dragon ini bekerja sebagai pelaksana kegiatan operasional usaha, sedangkan seorang direktur mampu mengembangkan dirinya lebih kompeten dalam mengambil keputusan dan memberikan kebijakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk keselamatan kesehatan kerja, ada 5 prosedur yang diterapkan pada usaha churros dragon, yaitu kemudian prosedur pemerhatian yang diterapkan dapat dilihat pada bagian kanan. Oke, selanjutnya yaitu aspek legal atau hukum. Jadi ada beberapa peraturan pemerintah yang menjelaskan mengenai pendirian perusahaan. Nah, beberapa peraturan pemerintah tersebut dapat dilihat di sekitar saya ini. Nah, selanjutnya, berdasarkan peraturan yang ada, maka didapatkan bentuk badan usaha dari usaha churros dragon, yaitu perusahaan perseorangan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan oleh usaha churros dragon dalam mendirikan perusahaan perseorangan. Hal tersebut dapat dilihat di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya. Nah, selanjutnya, berdasarkan peraturan yang ada, maka usaha churros dragon perlu mempersiapkan beberapa dokumen. Salah satunya yaitu akta perusahaan. Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan tersebut dapat dilihat di sebelah kiri dan kanan saya. Nah, selanjutnya, berdasarkan metode analisis potensi pasar, maka didapatkan lokasi dalam menjalankan perusahaan, yaitu terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk alasannya dapat dilihat di sebelah kanan saya ini. Nah, selanjutnya, untuk waktu dalam menjalankan usaha churros dragon itu dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Nah, untuk alasannya dapat dilihat di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Nah, selanjutnya, dalam menjalankan usaha churros dragon, ada beberapa perizinan yang perlu dipersiapkan oleh usaha churros dragon. Nah, itu ada 2. Yang pertama izin BPOM dan SPP IRT. Nah, kenapa sih perizinan ini diperlukan? Untuk alasannya dapat dilihat di sebelah saya ini. Nah, selanjutnya, apa sih yang persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat SPP IRT? Nah, itu jawabannya adalah perusahaan harus memastikan bahwa dalam produksinya itu produksinya sudah termasuk ke GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah, hal itu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
Nah, selanjutnya aspek lingkungan akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Lara. Kepada Lara dipersilahkan. Selanjutnya mengenai aspek lingkungan. Nah, di dalam kerangka acuan dampak lingkungan hidup, usaha Charles Dragon berpatokan kepada 3 peraturan. Yang pertama, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, di mana di dalam lampirannya dijelaskan bahwa industri roti akan wajib AMDAL apabila luas lahan yang terbangunnya besar daripada 10 hektar, akan wajib UKL dan UPL apabila luas lahan yang terbangunnya antara 1 hektar sampai 10 hektar, dan akan wajib SPPL apabila luas lahan yang terbangunnya kecil daripada 1 hektar. Nah, di sini usaha Charles Dragon itu termasuk kewajiban SPPL. Apa sih SPPL itu? SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan pemilik usaha untuk dapat mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat proses produksinya. Selain itu, dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai daftar wajib SPPL, yaitu pertama, kegiatan UMKM atau kegiatan industri ekonomi lemah, lalu telah melakukan standar pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup dan tidak memiliki kewajiban AMDAL ataupun UKL dan UPL. Nah, untuk melihat apa saja dokumen yang diperlukan untuk SPPL, kami melihat di dalam lampiran nomor 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012. Di sini pemilik usaha harus memperhatikan dampak lingkungan hidup yang terjadi serta pengelolaan dan pemantauan dari dampak tersebut. Di dalam usaha Charles Dragon, dampak lingkungan yang terjadi itu akan dapat menimbulkan bau busuk oleh sampah organik atau limbah organik, yaitu berupa sisa kulit buah naga, lalu dapat menimbulkan sampah plastik akibat bungkusan yang kami gunakan, lalu dapat mengakibatkan pencemaran air akibat proses pencucian bahan makanan, lalu dapat mengakibatkan limbah minyak akibat proses produksi yang kami lakukan. Nah, maka daripada itu kami melakukan pengelolaan. Yang pertama, dalam segi pemanfaatan limbah buah naga, kami melakukan pengelolaan kulit buah naga itu menjadi pewarna sintetis alami, lalu kami akan mengelolanya menjadi teh dan akan mengelolanya menjadi tepung. Selanjutnya, di dalam pengelolaan sampah plastik, kami akan melakukan pendaur ulangan nantinya terhadap sampah tersebut, dan untuk pengelolaan limbah cair, kami akan melakukan proses fisika dan kimia untuk menghilangkan zat-zat berbahaya dari proses tersebut. Nah, di dalam hal tersebut kami akan melakukan pemantauan setiap harinya di dapur produksi serta melihat wilayah sekitar lingkungan lokasi usaha Charles Dragon. Mengenai aspek finansial, pertama mengenai kebutuhan aspek dana. Kebutuhan biaya yang digunakan untuk usaha Charles Dragon ini meliputi biaya sewa gedung, biaya mesin peralatan, biaya gaji karyawan, biaya inventaris kantor, serta biaya bahan baku. Kemudian untuk modalnya berasal dari pemilik sebesar 25 juta rupiah. Untuk perencanaan keuangan jangka pendeknya dilihat setelah usaha berjalan selama 1 tahun, maka akan dilihat kondisi keuangan kas. Apabila kas cukup dan baik, maka perusahaan akan membuka cabang usaha Charles Dragon. Kemudian dilakukan perhitungan break-even point untuk melihat titik impas dari usaha yang dijalankan, di mana minimal 1 bulan usaha Charles Dragon harus menjual sebanyak 9.855 euros dengan minimal pendapatan sebesar 14.875.000 rupiah. Kemudian untuk laporan neraca yang diperoleh selama 1 tahun itu adalah 102 juta, dan untuk laporan laba ruginya sebesar 83.373.000 rupiah. Kemudian dilakukan perhitungan analisis rasio, yaitu analisis rasio profitabilitas berupa return equity-nya diperoleh 8,3% dari return asetnya diperoleh 15,39% dan return on sales-nya sebesar 3%. Melakukan perhitungan cash flow-nya untuk 12 bulan ke depan. Pada diagram tabel cash flow pada bulan keempat diperoleh kas akhirnya sebesar 31 juta rupiah. Ini dapat dikatakan bahwa usaha Charles Dragon ini akan balik modal setelah berjalan selama 4 bulan. Kemudian kita melakukan perhitungan kriteria investasi berupa NPV, di mana diperoleh penilaiannya positif, yaitu sebesar 178 juta, dan juga untuk nilai profitability index-nya besar dari 1, dan juga untuk IRR-nya diperoleh 59%, besar dari nilai suku bunganya 5%, dan juga untuk payback period-nya diperoleh 3,13 bulan atau sekitar 4 bulan. Maka berdasarkan dari perhitungan kriteria investasinya, maka usaha Charles Dragon ini layak untuk dilanjutkan. Kemudian kita akan membahas mengenai risiko dan manajemen keuangan. Risiko keuangan dari usaha yang dijalankan berupa adanya kerugian atau kekurangan kas dan juga pengeluaran masif. Untuk manajemennya kita melakukan budgeting, melakukan dana darurat, dan juga dilakukan cek tujuan finansial secara berkala. Nah, berdasarkan aspek kelayakan yang telah dilakukan dan kami jelaskan sebelumnya, didapatkan kesimpulan bahwa usaha Charles Dragon ini layak dilakukan dengan mempertimbangkan bahan baku yang mudah dijangkau, dan ini merupakan semacam inovasi baru tentunya bagi produk bakery dengan adanya penambahan buah naga tersebut. Nah, tentunya hal ini menjadi daya tarik baru dan tentunya pelanggan akan lebih tertarik, dan juga berdasarkan aspek keuangan yang telah kami lakukan. Nah, itu diperkirakan nantinya keuntungannya akan lebih besar dan juga
modal akan balik kira-kira dalam 4 bulan. Oke, sekian saja dari presentasi kelompok 7 ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.